Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzuddin Istiar, NPM 2311080051. Saya dari kelas 3B, Prodi BKPI. Saya akan menyampaikan materi tentang hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam, pengertian peserta didik, tugas dan tanggung jawab peserta didik, unsur-unsur peserta didik, paradigma peserta didik, aspek-aspek peserta didik, sifat-sifat ideal peserta didik, dan etika personal peserta didik. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materinya. Hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Pengertian peserta didik dari segi rohaniah, peserta didik memiliki bakat, kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan. Berikut ini akan diuraikan pengertian peserta didik dari sudut pandang pendidikan Islam, yaitu A. Muta'alim. Muta'alim adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Muta'alim erat kaitannya dengan mu'alim, karena mu'alim adalah orang yang mengajar. Sedangkan mu'alim adalah orang yang diajarkan kewajiban menuntut ilmu atau belajar sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, dan bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. B. Mutarabbi. Mutarabbi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh dan orang yang dipelihara. Definisi mutarabbi adalah lawan dari definisi murabbi, yaitu pendidik atau pengasuh. Sedangkan mutarabbi adalah yang dididik dan diasuh. C. Muta'addib. Muta'addib adalah orang yang diberi tata cara sopan, santun, atau orang yang dididik untuk menjadi orang yang baik dan berbudi. Muta'addib juga berasal dari mu'addib, yang artinya mendidik dalam hal tingkah laku peserta didik. Jadi, muta'addib adalah orang yang diberi pendidikan tentang tingkah laku, memuliakan dan mengagung-agungkannya karena Allah, serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik. 6. Jangan merepotkan guru, jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan mulai bicara sebelum diizinkan guru. 7. Jangan membukakan rahasia kepada guru atau meminta guru membukakan rahasia, dan jangan pula menipunya. 8. Bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. 9. Saling bersaudara dan mencintai antara sesama peserta didik. 10. Peserta didik harus terlebih dahulu memberi salam kepada guru dan mengurangi percakapan di hadapan gurunya. 11. Peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajaran, baik di waktu senja dan menjelang subuh.
12. Bertekad untuk belajar seumur hidup. Peserta didik adalah: pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Orang dewasa tidak patut mengeksploitasi dunia peserta didik dengan mematuhi segala aturan dan keinginannya, sehingga peserta didik kehilangan dunianya. Peserta didik yang kehilangan dunianya maka menjadikan kehampaan hidup di kemudian hari. Kemudian peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Kebutuhan Indi Abraham Maslow. Terdapat 5 hierarki yang dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu 1. Kebutuhan taraf dasar atau basic needs, yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki, dan harga diri. 2. Meta kebutuhan atau meta needs, meliputi apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri, seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan manusia memiliki tingkat kesulitan yang hierarkis. Kebutuhan yang berada pada hierarki paling bawah akan mudah dicapai oleh semua manusia. Namun, kebutuhan yang berada pada hierarki paling atas tidak semua dicapai oleh manusia. Memengaruhi perilaku dan karakter. Sifat-sifat ideal peserta didik. 1. Jujur, memiliki integritas dan selalu berkata benar. 2. Beriman, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah SWT. 3. Cerdas, mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. 4. Berbakti, menghormati orang tua dan guru. Etika personal peserta didik. 1. Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa seorang peserta didik harus mensucikan hatinya dari berbagai macam penyakit hati, agar dengan mudah menerima ilmu dan menghafalnya untuk selanjutnya mengamalkannya. Karena bersihnya hati dalam menyerap ilmu sama halnya seperti bersihnya tanah dalam menerima benih yang untuk ditanami. 2. Seorang peserta didik harus menghilangkan segala hal yang dapat merintangi usahanya untuk menyempurnakan ijtihadnya dalam mendapat ilmu dan selalu ridho dalam menerima kekurangan dalam hal pangan dan bersabar atas kesulitan hidup. Pernyataan Imam Al-Nawawi dipertegasnya dengan mengutip pernyataan Imam Syafi'i. Janganlah dianggap orang sukses dalam menuntut ilmu itu jika orang tersebut memiliki fasilitas dan prestise yang tinggi, tetapi yang disebut orang sukses dalam menuntut ilmu itu adalah orang yang mencari ilmu dengan mengarahkan segalanya serta hidup dalam kesulitan dan mengikuti kehidupan para ulama. Ilmu itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan sabar dan kesusahan. 3. Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa seorang peserta didik harus bersifat tawadu kepada guru dan ilmu yang diterimanya. Tunduk patuh kepada guru dan ilmu yang diterimanya
tunduk patuh kepada guru dan mendiskusikan segala persoalan dan meminta pendapatnya, sebagaimana seorang pasien itu mematuhi dengan segala nasihat dokternya. Unsur-unsur peserta didik. Siswa dipandang sebagai anak yang aktif, bukan pasif yang hanya menanti guru untuk memenuhi otaknya dengan berbagai informasi. Siswa adalah anak yang dinamis, secara alami ingin belajar, dan akan belajar apabila mereka tidak merasa putus asa dalam pelajarannya yang diterima dari orang yang berwenang atau dewasa yang melaksanakan kehendak dan tujuannya kepada mereka. Dalam hal ini, Dewey menyebutkan bahwa anak itu sudah memiliki potensi aktif. Membicarakan pendidikan berarti membicarakan aktivitasnya dan pemberian bimbingan padanya, seimbang dengan kewajiban pendidikan untuk menyampaikan ajaran Islam. Peserta didik harus menuntut ilmu, membaca dengan nama Allah SWT. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Sedangkan orang yang tidak memanfaatkan karunia dari Allah SWT berupa panca indera dan kalbu atau otak untuk berpikir, ibarat binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Peserta didik dalam pandangan Islam diarahkan pada sifat aktif, bukan pasif. Islam menganjurkan peserta didik untuk belajar agama, ilmu jiwa, dan ilmu alam, dan tentang manusia serta alam. Semua itu sebagai bukti bahwa peserta didik dalam konsep Islami haruslah aktif dan dinamis dalam berpikir. Belajar, menerangkan, meneliti, mencoba, menemukan, mengamalkan, dan menyebarluaskan aktivitasnya. Dan sebagai sarana formal dari 3 komponen atau unsur dalam sistem pendidikan Islam tersebut, dalam melibatkan unsur sekolah, di negara-negara Timur Tengah, sejak dahulu kala guru itu dihormati oleh peserta didik. Orang India dahulu menganggap guru itu sebagai orang suci dan sakti. Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan, sehingga hanya mereka sajalah yang pantas mencapai taraf ketinggian atau keutuhan hidup seperti halnya pendidik. Ibnu Khaldun juga tidak terlalu banyak mengemukakan tentang peserta didik. Pandangan terhadap peserta didik tidak terlepas dari konsepnya tentang hakikat manusia. Ibnu Khalid mengakui bahwa adanya perbedaan dari masing-masing peserta didik. Perbedaan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh tingkat kemampuan berpikirnya, lingkungan geografisnya, dan kondisi mentalnya. Mungkin cukup sekian.
pembahasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.